Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Menjadi Manusia. Kemarin gue udah ngebahas beberapa soal anxiety. Dari yang pertama sampai yang kelima itu gue udah menjelaskan apa itu anxiety dan gejala-gejalanya. Nah, mungkin untuk video kali ini gue ingin membahas mengenai ketakutan hal-hal yang aneh di dalam tubuh. Kayak misalkan di dalam tubuh atau merasakan badan itu ngambang, kalau mau tidur berasa gempa, terus sakit di dada, terus kepala kram, bukan kram sih jatuhnya, kayak kepala sakit, habis itu kakinya agak lemes, habis itu muka kram kayak kaku. Lagi ya, banyak sih soal psikosomatis yang dilakukan oleh anxiety itu banyak banget. Nah, untuk yang pertama itu gue pengen ngebahas kenapa kalau gue mau tidur itu pasti merasakan ketakutan. Nah, di kali ini gue pengen kasih tahu kenapa hal itu bisa terjadi. Karena gini bro, karena memang seharian itu pikiran lu udah penuh dengan hal-hal tentang kematian, tentang ketakutan yang tidak logis. Akhirnya sampai mau tidur itu dibawa alam bawah sadar, dan akhirnya terganggulah dengan fisik lu mau tidur itu, dan akhirnya lu tiba-tiba terbangun dan ngos-ngosan. Baru tidur 5 menit ngos-ngosan, kayak ketakutan. Nah, itu gara-gara lu waspada sudah 24 jam. Nah, kan udah bilang kalau orang anxiety bakal super banget powernya untuk waspada selama 24 jam. Itu yakin gue, apalagi yang baru-baru. Itu udah pasti lu itu bakal merasakan tegang selama 24 jam. Nah, selanjutnya bagaimana caranya? Caranya itu tidak bisa dilakukan sebelum tidur. Yang bisa dilakukan dari pukul jam 6 pagi sampai ketemu jam 6 sore. Itu lu bisa untuk tidur lebih efektif, lebih baik. Kalau gue waktu itu, cara gue dari jam 6 pagi itu gue harus lakuin hal-hal yang positif. Pada saat itu gue, kalau nggak salah, gue nyiramin tanaman setiap pagi atau sore. Dan biasanya gue melakukan, gue nggak suka meditasi sih orangnya. Gue nggak pernah suka meditasi. Paling kayak cuma hanya diam, merenung gitu kan, kenapa kok bisa begini gitu. Itu nggak apa-apa, lu lakuin aja, karena itu ntar terbiasa dimana badan lu tuh kayak, gue kenapa ya, kok gue itu kayak gini gitu. Nanti lu sadar sendiri, dan akhirnya lu semangat untuk memulai hidup menata lagi pelan-pelan. Di sini gue tekankan untuk sembuh dari anxiety, lu harus benar-benar sabar dan telaten. Kenapa gue bilang telaten? Karena lawannya anxiety disorder itu adalah ketelatenan atau disiplin. Nah, jam 6 pagi misalkan udah mulai sarapan, tapi saran gue sarapan yang bagus, jangan sarapan yang gluten. Kayak misalkan bakwan, ya kan, pagi-pagi udah makan bakwan, pagi-pagi udah makan nasi uduk, pagi-pagi udah makan lontong sayur. Karena apa? Itu mengacu gas di lambung lu, dan akhirnya lu panik lagi, dan panik lagi kepikiran lagi. Seharian kepikiran makan itu doang masalahnya 3, ya kan? Tapi kalau orang normal mah enak aja, kenyang malah minta nambah, ya enggak? Tapi kan kalau orang anxiety lambungnya belum bener. Karena apa? Karena lu tegang terus, dan akhirnya otot lambung tegang, dan akhirnya membuat asam lambung itu naik. Ya walaupun gue bukan dokter lambung, karena gue memang udah merasakan
ya gue hindari makanan tersebut di pagi hari. Kalau bisa makan buah-buahan seperti apel, terus yang nggak membuat perut lo nggak sakit lah gitu. Atau enggak lu coba beli kurma itu kan, sarapan kurma 7 ya kan, jam 12 makan lagi, nanti baru makan jam 12 makan yang sehat kayak nasi, ikan gitu kan, sayur. Di sini gue tekankan harus makan 4 jam sekali ya. Gue kenapa bilang kalau mau tidurnya baik, lu harus melaksanakan dari pagi dengan baik. Dari pagi sampai malam tuh lu harus melaksanakan totalitas. Lu harus bener-bener ditata, jangan sembarangan. Gak ada instan tiba-tiba sebelum tidur lu melakukan dengerin relaksasi akhirnya tidur. Bullshit menurut gue. Gak ada. Yang ada lu sendiri tuh dari pagi sampai sore yang harus bisa melakukan. Kenapa begitu? Ya karena apa yang lu tidur kayak gini loh, anak bayi itu akan ngigonya baik, misalkan kayak dia ketawa, berarti seharian itu dia ketawa dan ceria. Kalau dia nangis ngigonya, pasti hari itu dia merasakan kesepian atau kesedihan. Nah sama aja kayak manusia pada normalnya. Ketika lu ini seharian bete, bad mood ya kan, lu gak usah jauh-jauh, lu normal aja waktu itu. Misalkan sore lu bad mood lah dengan pacar lu atau keluarga lu gitu kan, malamnya itu pas nongkrong lu pasti kayak bete, gak enak. Nah sama aja kalau lu mau tidur ya banyak nih kayak beberapa bulan anxiety tuh dengerin relaksasi aja bro. Kalau gue enggak, karena menurut gue itu bullshit. Kenapa? Karena gak akan bisa tidur lu, karena pikiran lu sudah terbuat di pagi hari sampai malam. Dan sebelum menjelang tidur aja lu masih mikir, apakah gue besok hidup, iya kan? Atau gue kenapa? Jantung kah? Iya gak? Bener gak? Bukan. Nah, jadi intinya kalau badan lu itu gak enak, kayak misalkan jantungnya di sebelah kanan atau kiri itu sakit, itu udah nyambung. Percaya sama gue, udah nyambung. Kalau lu penasaran, lu ronsen, lu cek jantung lu apakah benar bermasalah atau enggak, percaya sama gue, itu tidak masalah. Dan untuk sakit di belakang, biasanya di belakang kepala nih, sakit tuh gara-gara amigdala. Amigdala itu berfungsi untuk kewaspadaan. Ketika amigdala itu berfungsi terus, otomatis semua ketegangan di daerah amigdala itu berfungsi. Dan akhirnya lu takut lagi. Nah, kenapa gue bilang tiba-tiba badan lu responnya gak enak? Ya karena gini loh, coba lu ambil sedikit garam, lu teteskan ke mulut lu. Belum tuh garam lu nyampe ke mulut, itu udah merasakan kayak asin, iya gak? Nah seperti itulah. Kalau lu ngebayangkan tentang yang tidak lu pengenin dan akhirnya merespon, ya karena itu hal yang wajar. Coba lu mikirkan tentang liburan di Bali ya kan, naik speedboat ya kan. Nah terus melihat hal-hal yang bagus-bagus, pantai yang biru ya kan, pasir yang masih bagus ya kan. Bayangin itu aja, pasti badan lu ngeresponnya enak ya kan. Tapi kalau lu ngebayangin tentang hal yang enak, apalagi tentang kematian, sulit sih buat sembuh anxiety itu. Gue akuin untuk tahap untuk berpasrah tentang kematian itu menurut gue urusan belakangan. Yang lu uruskan ini adalah di saat ini lu harus menata hidup lu kembali. Kenapa gue bilang gini? Pada saat yang nanti itu akan hilang ketika lu bener-bener paten melaksanakan perubahan dalam diri lu. Nah, untuk melaksanakan tidur dengan nyenyak, itu gue saranin coba lu dari pagi sampai sore lah kalau enggak, lu melaksanakan kegiatan yang dimana ketakutan lu coba lu lawan. Kayak misalkan lu bangun tidur lu takut, nah coba lu ambil sedikit uang,
lu pergi ke warung untuk beli makanan sedikit, makanan apa aja gitu ringan yang tidak buat gas. Coba dilatih, keluar, coba dilatih. Nah, kalau panic attack lanjut lagi, besok lagi panic attack, lanjut lagi. Pokoknya intinya buatlah badan lu capek dengan hal produktif, bukan hal yang ngebayangin tidak. Itu sih menurut gue. Nah, terus untuk orang-orang kayak anxiety itu kalau bisa malam jam 7 atau jam 8 itu kalau orang yang atau muslim dan muslim cobalah beribadah untuk berdoa sejenak, ya luangkan waktu 30 menit lah. Ini gue gak bawa tentang hal agama dengan mental illness, bukan. Ini cuma hanya balik lagi kepada diri sendiri, karena ini gue yang lakuin dan gue mengalami. Ya coba aja ngelakuin, ya apa salahnya sih ngelakuin, ya gak. Nah, untuk selanjutnya, kenapa lu masih ketakutan tentang fisik lu, ya karena itu hal yang wajar menurut gue. Di sini gue tekankan hal yang sangat wajar ketika psikosomatis itu benar-benar membuat diri lu ketakutan dan akhirnya badan lu merasakan dari ujung kaki sampai ujung kepala itu gak enak. Oke. Nah, di sini gue mengajak lu untuk mengikuti alur tentang anxiety ini. Ketika badan lu gak enak, ikutin, ya kan? Cuma kalau tentang mah itu urusannya dokter. Gue cuma hanya saranin makan 4 jam sekali, tanpa kecuali makan yang bergas itu tidak boleh, susu gitu kan, terus kopi, teh kadang ada yang bisa, ada yang enggak, gluten kayak tepung dan lainnya. Nah itu hindari dulu. Nah kalau soal fisik badan kayak kaki lemes, sakit di dada sini, sakit di leher, sakit di kepala, sakit di mata, itu lu ikutin. Ketakutannya lu ikutin. Coba percaya sama gue. Coba lu sekarang yang lagi dengerin nih ya, coba lu apa yang lu sakitin lu ikutin. Lu diem, masukin ke otak, lu ikutin aja sakitnya. Ini di sini tuh gue ngajarin kayak kalau orang disiksa, kayak misalkan kayak kita tuh lagi dijajah dengan diri kita sendiri. Nah, si penjajah ini Jepang lah misalkan, Romusa. Si penjajah Jepang ini melakukan Romusa ke kita, kayak kita disiksa dan lain. Itu ikutin aja. Pada akhirnya nanti akan merdeka sendiri kok. Merdeka gimana? Karena lu udah terbiasa dengan siksaan itu, dan akhirnya lu enjoy aja. Ini kenapa gue bilang banyak mentor yang agak aneh menurut gue ketika hal-hal yang psikosomatis itu harus dengan cara kayak lu lawan lah, bukan. Kalau gue, lu telan tuh mentah-mentah, sakit bodo amat. Pokoknya emang sulit. Coba lu lakuin selama seminggu deh. Lepas dari itu yakin gue, sakitan apapun lu kayak enjoy aja. Gue itu udah lumayan cukup lama, selama 1,5 tahun itu gue merasakan kayak gue bener-bener gue telan rasa sakit gue, bener-bener gue gak pernah ngeluh. Walaupun ngeluh paling gue pada titik-titik awal-awal, dan akhirnya kayak gue marah-marah dengan orang tua gue, dengan keluarga gue. Ya karena memang itu masih awal, gue gak tahu dan gue gak tahu caranya. Di situ gue cuma hanya ke dokter 3 kali, selebihnya enggak, karena gue udah bener-bener mengikuti. Walaupun memang belum pasrah, malah itu justru langkah awal untuk pasrah. Ketika lu udah bener-bener dengan ikhlas melakukan hal itu, insya Allah sih lu tidur pun akan lebih baik lagi nantinya. Walaupun memang masih sulit tidur, lama-lama akan membaik kok. Ya di sini gue ajarkan, di sini diajarin tuh kayak lu nggak boleh instan, lu nggak boleh pragmatis yang tiba-tiba besok gue pengen sembuh, tiba-tiba besok gue pengen tidur nyenyak, tiba-tiba gue pengen
tidur nggak ngos-ngosan, jangan. Di sini lu diajarin bagaimana lu nggak boleh instan. Bayangin, lu nggak usah ngebayangin tentang hal apa yang pengenin, seperti pengen jalan-jalan, bukan. Coba lu bayangin aja tentang tidur nyenyak, ya kan, relax, badan enak, coba lu bayangin. Nah, ngebayanginnya boleh sih tentang ke pantai gitu, ke gunung ya kan, atau lihat pemandangan perempuan ya. Nah, di sinilah gue kasih tahu, memang untuk psikosomatis dan sulit tidur memang ada kemungkinannya satu sama lain sangkut paut, karena memang tukang sayur. Kayak memang di sini tuh benar-benar karena memang sudah tiap hari dari pagi sampai sore lu melakukan hal yang otak lu meneror lu, otomatis lu mau tidur tuh bakal nggak enak. Karena ya itu gue bilang, anak bayi pun kalau hari itu dia bermain dan ketawa-tawa, malamnya pasti ngigonya ketawa-tawa. Nah, seperti halnya kita, seperti itu. Coba lu ngelakuin nonton YouTube, ketawa-tawa sendiri, bodo amat ya, tapi lama-lama bosen, biarin aja. Nah, di sini coba kalau lu masih ketakutan tentang apa, buka Microsoft Word lu bercerita tentang hari ini, apa yang lu rasain. Nih ya, 15 hari, tolong catat semua di Word, Microsoft Word, apa yang lu rasakan, apa yang lu bener-bener inginkan, lu curahkan tanpa kecuali selama 15 hari itu lu gak mencatatkan semua keluh kesah lu di Microsoft Word, ulang dari awal. Di situ nanti buat evaluasi diri lu, dimana badan lu tuh bakal bener-bener merasakan ya lu tahu nanti ini gua kenapa ya kan, dan akan ada perubahan lah, ya nggak gitu sebenarnya. Nah, mungkin itu aja dulu yang gue bahas, kenapa kok gue mau tidur tuh nggak enak. Coba lu perhatikan lu perhatikan pola pikir lu perhatikan perbedaannya psikosomatis dengan dari mah. Kalau psikosomatis itu dari ujung kaki sampai kepala itu merasakan. Kalau emah itu biasanya cuma lemes, ya kan, lemes terus tiba-tiba ngos-ngosan, sesak napas, terus panas di dada itu kalau GERD, terus ada refleks yang masuk dari hidung dan akhirnya kayak ada panas di hidung, itu wajar. Waktu gue pertama-tama malah GERD gue itu sampai panas di otak, itu gimana nggak takut ya kan. Jadi di sini gue ngebayangin gimana bullshit untuk dimana lu merasakan relaksasi pakai musik-musik, bullshit. Jangan. Lu hanya dapat relaksasi dimana ketika lu melakukan hal kegiatan positif kayak nyiram tanaman, baca Al-Quran, sholat, ke gereja, ke kuil atau segala lainnya dan agama yang lain-lain. Itu menurut gue hal yang konkret untuk relaksasi, daripada ketimbang lu dengerin lagu dan tiduran. Ya paling lu setengah jam kemudian lu udah bakal panic attack lagi tuh mas, percaya sama gue. Nah, jadi intinya di sini lu terapkan ketelatenan dan keteladanan lu untuk langkah kesembuhan, dan jangan lupa catat semua keluh kesah lu dan apa yang lu misalkan hari ini negatif, lu apa? Lu catat di Microsoft Word lu. Hari ini hal-hal positifnya apa? Lu bedakan tuh dua itu. Selama 15 hari lu akan ketahui apa aja yang lu udah lakuin dan apa aja yang udah lu usahakan. Nah, konkretnya ini akan menjadi skripsi hidup lu, dimana nanti lu sembuh, lu akan bisa melakukan kayak membantu orang-orang lain, kayak buat podcast, buat YouTube, dengan yaitu mencatat di Microsoft Word tuh apa yang lu lakuin, dan akhirnya lu akan bangga dan akhirnya gue merdeka dari si penjajah Jepang itu. Sekian dari Menjadi Manusia,
Kurang lebihnya kalau ada salah kata itu gue minta maaf. Tetap santuy, tetap benar-benar istiqomah, tetap semangat, jangan tergiur dengan kesembuhan cepat, karena anxiety itu lawannya adalah yang menyerang adalah ketakutan. Biasanya pertama itu ada ketegangan di leher, lantas habis ke leher, ini kenapa ya akhirnya panic attack. Nanti ntar gue bahas selanjutnya. Mungkin ini aja dulu dari menjadi manusia. Menjadi manusia adalah suatu anugerah yang kita harus lakukan dari Tuhan yang Maha Kuasa, yang dilakukan di mana kita harus berjuang untuk melawan ketakutan di otak kita. Lawan. Bukan lawan sepenuhnya adalah kita menghindar, bukan. Yang lawan adalah kita untuk benar-benar kita pasrah total. Ada Allah, ada Tuhan lu, ada Tuhan lu masing-masing. Percaya dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.